Halo sobat, ketemu lagi kita di channel Seputar Hobi. Nah, kali ini saya ingin membahas atau mereview kolam ikan saya, terutama tentang perangkat elektronik yang saya gunakan di kolam ikan ini. Nah, sebelum saya mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kami lebih bersemangat untuk menghadirkan video-video yang bermanfaat tentunya. Kolam ini berbentuk huruf L dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar di bawah teras ini adalah 2 meter dan yang di luar ini 1,5 meter. Kedalaman ke dalam dari dalam teras ini adalah 1 meter, sehingga panjang total 4 meter dan kedalamannya adalah 80 cm. Kolam ini selain sebagai hiasan di rumah ini, juga memberikan efek dan bunyi air mancur yang menyenangkan, dan tentunya terapi buat kita dikala kita beristirahat. Juga membesarkan ikan-ikan yang bisa kita pangan seperti ikan gurame, patin, nila, dan tombro, yang mana ikan-ikan tersebut bisa kita gabung dalam sebuah kolam. Kolam ini dikelilingi oleh bunga-bunga yang cantik, sehingga menambah asrinya kolam ini, teman-teman. Kita bisa menikmati bunga-bunga di sekitar kolam ini, dan juga tentunya bunyi air mancur yang menyejukkan. Saya menggunakan beberapa perangkat elektronik di kolam ini. Yang pertama adalah saya menggunakan pompa air celup submersible pump merek Resun King 3 dengan daya 35 watt, mampu menyemburkan air sebanyak 2300 liter per jam. Dengan ketinggian maksimum yang disupport oleh pompa ini adalah 2,4 meter. Outlet diameter pompa ini adalah setengah inci atau juga bisa 3/4 inci. Dari pompa kolam ini, di dalam sini saya menggunakan pipa berserat ukuran setengah dim ke atas dan mengalir ke filter yang ada di kolam ini. Saya menggunakan 2 sekat filter, di mana filternya saya tidak menggunakan saringan sekarang, hanya menggunakan sistem endapan untuk filter ini. Yang kedua, perangkat elektronik yang saya gunakan adalah auto feeder. Nah, auto feeder ini saya menggunakan merek FND, berukuran 1,5 liter kapasitas dispenser pakannya. Ini buat kolam segede ini saya setting sedemikian rupa sehingga bisa mensuplai makan 1 minggu, cukup untuk membesarkan ikan-ikan yang ada di sini. Dengan adanya auto feeder ini, saya tidak ragu untuk meninggalkan kolam ini dalam waktu seminggu jika saya ke luar kota, karena secara otomatis feeder ini akan memberikan pakan ikan ini. Saya setting nyala di jam 5 2 menit, jam 7 2 menit, jam 10 2 menit, dan seterusnya, sehingga ikan ini selalu kesuplai makanan secara cukup. Jadinya saya merasa tenang meninggalkan kolam ini karena pakannya jalan dan pompa airnya pun jalan. Pompa air ini selain memfilter air secara endapan atau residu, juga memberikan efek air mancur. Jadi ada 2 step air mancurnya. Yang pertama, tingkat pertama, dan tingkat kedua. Air mancur ini selain memberikan efek ketenangan, bunyi yang alami asri seperti di pedesaan, juga memberikan oksigen, gelembung-gelembung oksigen ke kolam ini, sehingga ikan bisa hidup secara optimal karena mendapat asupan oksigen yang cukup. Yang ketiga,
perangkat yang saya gunakan adalah pompa gelembung udara. Nah, untuk pompa gelembung udara atau aerator pump saya menggunakan merek Jebo P30, dimana di video saya yang satunya menceritakan tentang Jebo P30 ini, yang merupakan pompa aerator yang paling hemat, efisien di kelasnya. Dengan hanya daya 10 watt dia mampu menyemburkan udara 1500 liter per jam dan tekanan 0,03 MPa atau 30 MPa. Cukup mumpuni teman-teman untuk kolam segede ini. 4 kali, secara general 4 kali 2 meter lah, 4 kali 2 meter cukup mumpuni. Bisa teman-teman lihat JBP30 memiliki 8 outlet dan saya atur sedemikian rupa. Ada 2 di bawah teras, sehingga ikan-ikan yang ada di bawah teras ini cukup oksigen juga. Nampak gelembung-gelembung dari sana. Terus ada 2 di sana ya, 3, 4, 5, 6, 7, dan satunya saya taruh di atas ini, 8. Jadi itu 3 perangkat elektronik utama yang saya gunakan di kolam ini, membantu saya memaintain kolam ini tidak jadi repot. Bisa saya tinggal untuk seminggu keluar kota karena saya menggunakan auto feeder, cukup untuk 1 minggu. Nah, selain itu, karena saya tahu aerator ini cukup besar 10 watt, biar hemat listrik, saya atur pemakaiannya menggunakan alat yang namanya timer digital, teman-teman. Saya menggunakan merek Kaiser. Sebenarnya timer digital itu hampir sama semua, Kaiser, Kingstar, Hilmak maupun yang lainnya sama semua teman-teman settingnya, yang bisa menghidup dan mematikan alat ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, saya menyetingnya nyala 2 jam, mati 1 jam. Nyala 2 jam, mati 1 jam, sehingga cukup untuk mensuplai oksigen 2 jam, terus mati 1 jam, dan kembali mensuplai oksigen selama 2 jam, sehingga ikan ini optimal. Saya teman lihat kebetulan lagi hidup pompa Jebonya. Nampak gelembung udara yang cukup besar teman-teman. Dengan kedalaman ke dalam itu saya pasang sekitar 20 cm. Gelembung udara yang sangat luar biasa, membuat ikan saya di dalam semua menikmati oksigen yang cukup di kolam ini. Mungkin tambahan sedikit teman-teman, di atas sini saya sebenarnya menanam sayuran untuk ikan teman-teman. Jadi sayuran ini ketika sudah banyak nanti akan saya ambil dan saya taruh di kolam ini, yang akan dimakan oleh ikan nila gurami. Ikan nila dan gurami sangat suka sayur ini teman-teman. Jadi selain kita mengasih pelet secara otomatis menggunakan auto feeder ini, juga kita suplai sayurnya teman-teman. Oke, demikian dulu video dari saya tentang kolam saya ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar kami lebih semangat menghadirkan video-video lanjutnya yang bisa bermanfaat